berakhir dengan konsonan yang sama, atau konsonan-konsonannya dikelilingi oleh vokal yang sama. Saling tukar antara I dan U diperbolehkan, meskipun dianggap suatu kelemahan. Jadi, biasanya itu kan akhir vokal bahasa Arab tuh sama ya, tapi ada beberapa yang misalnya ditukar antara I dan U. Nah, namun itu suatu bentuk kelemahan juga ya. Jadi, lebih baik itu memang kayak gitu. Terus, vokal infleksi pendek yang mengikuti konsonan rima biasanya dipertahankan. Dan kalau dipertahankan, diucapkan dengan panjang pada akhir baris. Hanya dalam kasus luar biasa kita mungkin menemukan rima jenis ini dalam Al-Quran. Yang justru kita temukan adalah asonansi yang mengabaikan vokal infleksional pendek pada akhir bait. Dan untuk selanjutnya, bunyi vokal, terutama panjangnya dan jatuhnya aksen, yang merupakan bentuk kata akhir dari bait itu, semuanya lebih penting daripada konsonan-konsonannya. Untuk strofi, itu vokal infleksi pendek yang mengikuti konsonan rima. Biasanya dipertahankan, dan kalau dipertahankan itu diucapkannya dengan mungkin sekian dari saya. Dikembalikan lagi ke Ade, ke moderator. Terima kasih kepada Teh Nita yang telah menyampaikan materi pertama dari bab ini, itu Pak, rima dan strofi. Untuk selanjutnya yaitu pemateri kedua yang akan menyampaikan materi tentang bentuk didaktik yang akan disampaikan oleh saudara Rizky Maulana Putra. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pemaparan materi dari kelompok 5, mudah-mudahan maksimal, belum ada persiapan juga. Melanjutkan tadi yang disampaikan oleh teman kita, Saudari Anissa, bahwa di dalam buku Richard Bell tersebut juga dijelaskan bahwa yang menggunakan strofi itu tuh merupakan karakter sastra kenabian. Dan menurut Muller ada satu ciri dari gaya Al-Quran, yaitu tidak bersambungan. Jadi 114 surat teh jadi nggak bersambung gitu. Kalau bersambungan dari cerita ataupun masailnya mah pasti kayak sinetron lah gitu, bersambung, pasti nyambung terus. Kemudian di dalam Al-Quran juga ada bentuk-bentuk didaktik gitu kan. Yang pertama ada slogan atau peribahasa dengan ciri-ciri yang berarti katakan kurang lebih 250 kata dalam Al-Quran. Jenis pernyataan, jawaban dari pertanyaan, sanggahan terhadap ejekan, penentangan Rasulullah SAW, penjelasan mengenai kedudukan Rasulullah SAW, dan doa, misalnya surah Ali Imran ayat 26, bentuk jamak, misalnya surah Al-Baqarah ayat 136. Kemudian bentuk didaktik yang kedua ada ucapan peramal. Ditegaskan dalam Al-Quran bahwa Rasulullah SAW itu bukan peramal. Di Quran 29 surat Nantah. Sedikit sekali perbedaan antara peramal, penyair, dan orang gila. Kemudian yang ketiga, bentuk didaktiknya itu ada bacaan yang memastikan positif
positif, dan kapan. Kata-kata sumpah, misalnya demi masa, demi kuda perang, demi buah tin, dan lain-lainnya. Kemudian sulit ditafsirkan, tapi memiliki makna yang jelas benar. Lanjut, ada narasi dan perumpamaan. Perumpamaan atau masal atau misal cenderung didominasi oleh unsur ajaran agama. Narasi terpanjang ialah kisah Yusuf. Perumpamaan terbaik ialah kisah kebun diserang hama. Kemudian selanjutnya ada bentuk kiasan. Apabila kiasan diperluas menjadi sebuah cerita yang dipakai sebagai simbol atau diperluas menjadi sebuah cerita, agama, moral, dan sebagainya, maka akan cenderung lebih jauh dari apa yang terjadi sebenarnya. Dan yang terakhir, bentuk didaktik yang terakhir adalah metafor. Lebih sering muncul dibanding kiasan. Lebih dari 400 penggunaan kata-kata metaforik yang berada dalam Al-Quran. Contoh, dari kehidupan suku Badui diperoleh lambang seperti nuzul, syukron. Saya kembalikan lagi kepada Bapak moderator yang terhormat. Terima kasih kami sampaikan pemateri Saudara Rizky yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya dilanjutkan ya kepada materi selanjutnya, yaitu Teh Zalfa. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai bentuk-bentuk didaktik lebih panjang. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, didaktik sendiri itu dapat diartikan sebagai ilmu tentang mengajar secara efektif. Nah, dari beberapa dari bentuk-bentuk didaktik tersebut diantaranya ialah ada slogan dan peribahasa, ucapan memastikan positif dan kapan, adegan dramatik, narasi dan perumpamaan, kiasan, dan metafor. Untuk slogan dan peribahasa, jadi bentuk didaktik yang paling sederhana yang satu ini biasanya didahului dengan kata katakan. Dalam Al-Quran terdapat kurang lebih 250 kata kul atau yang berarti katakan. Contohnya terdapat dalam surat Al-An'am ayat 56 firman yang artinya, katakanlah Muhammad, aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Jika berbuat demikian, sungguh tersesatlah aku dan aku tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk. Lalu terkadang kata kul atau kata itu diri sendiri, tetapi kadang pula disusun menjadi konteks suatu bacaan. Pernyataan yang diawali dengan kata kul ini biasanya berbagai macam jenisnya. Bisa menjadi jawaban dari sebuah pertanyaan, bisa juga menjadi sanggahan untuk para penentang ajaran Rasulullah, dan bisa juga menjadi penjelasan. Yang satu ini juga bisa berupa doa, seperti firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 26. Kata kul juga bisa contohnya di surat Al-Baqarah ayat 136. Kemudian selain slogan dan peribahasa, ada juga ucapan peramal. Jadi Al-Quran itu telah menegaskan bahwa seperti yang terdapat di dalam surat At-Tur ayat 29. Dan penolakan tersebut secara tidak langsung telah mengisyaratkan bahwa terdapat kemiripan antara wahyu dan ujaran peramal. Menurut bukti dari bahasa Arab, sedikit sekali perbedaan antara peramal, penyair, dan orang gila. Tidak heran jika Al-Quran itu membantah bahwa Rasulullah bukanlah seorang penyair atau seorang yang gila. Lalu, memastikan positif dan kapan. Jadi pembahasan ini berbicara mengenai kata sumpah seperti demi masa, demi kuda perang, demi buah tin, demi duha, demi malam, dan lain sebagainya. Jadi meskipun kata-kata sumpah tersebut sulit untuk ditafsirkan, tetapi telah nampak bahwa kata tersebut memiliki makna jelas bagi siapapun yang pertama kali mendengarnya. Contohnya di dalam surat Asy-Syams ayat 1-10,
Di situ terdapat 4 pasang sumpah yang berlawanan, dan itu semua telah menegaskan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara dia yang mensucikan jiwanya dan dia yang merusaknya. Lalu selanjutnya ada adegan dramatik. Jadi meskipun banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana sih kehidupan mendatang untuk orang-orang yang beriman ataupun tidak, ada satupun ayat yang menjelaskan secara lengkap, secara jelas dan detail. Begitupun dengan penjelasan tentang hari kiamat dan tentang ayat yang menggambarkan wujud Allah yang tampak hanya disebutkan dalam satu atau dua ayat dan itu pun hanya sebagian. Jadi dalam itu untuk dipahami. Dan sifat dramatik tersebut sebenarnya merupakan gaya Quran yang sangat lazim. Contoh lain, dalam ayat yang menjelaskan tentang Nabi Musa. Di sana lebih banyak kisahnya tak pernah diceritakan secara langsung dan cenderung diceritakan dengan kalimat-kalimat pendek. Lalu selanjutnya ada narasi dan perumpamaan. Untuk narasi dan perumpamaan itu tidak terlalu banyak disebutkan atau jumlahnya terhitung sedikit di dalam Al-Quran. Terdapat narasi yang paling panjang yaitu Yusuf dalam surat ke-12. Bentuk narasi dan perumpamaan dalam Al-Quran itu lebih didominasi dengan unsur ajaran agama. Lalu selanjutnya ada kiasan. Untuk kiasan, jadi apabila kiasan tersebut diperluas menjadi sebuah cerita rekaan untuk menyampaikan ajaran agama, maka akan jauh dari apa yang terjadi sebenarnya dalam penjelasannya. Yang terakhir ada metafor. Untuk metafor, bentuk didaktik yang satu ini lebih banyak muncul dibanding kiasan. Terhitung kurang lebih 400 metafor yang terdapat di dalam Al-Quran. Contohnya, di dalam surat An-Nisa ayat 57 yang menjelaskan kenikmatan surga. Di sana diumpamakan sebagai sungai-sungai dan para penghuninya didampingi istri-istri yang suci. Mereka juga dimasukkan ke dalam naungan atau zala. Nah, kata zala tersebut dalam Lila berarti teduh atau naung di mana sinar matahari tidak bisa menembus. Penduduk surga dimasukkan ke dalam tempat yang teduh merupakan bentuk ungkapan untuk menggambarkan anugerah Allah yang diberikan kepada mereka. Mungkin cukup sekian dari saya. Kembali kepada moderator. Terima kasih dari Bapak yang telah menyampaikan materi penegasan kembali mengenai materi tentang bentuk didaktik yang ada dalam Al-Quran. Untuk selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh ya mengenai bahasa Al-Quran. Tentu kita tahu sendiri ya bahwa buku yang kita resume ini adalah buku yang dikarangan oleh seorang muslim yang mencoba untuk meneliti atau membahas mengenai ulumul Quran tersendiri. Nah, bagaimana pandangan detail mengenai bahasa Quran itu? Kita tahu bahwa dalam Al-Quran ada ayat yang menegaskan bahwa wahyu atau Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab yang murni, ya seperti halnya dalam Quran surah An-Nahl ya kalau nggak salah ayat 103. Nama bashar lisanul ladzi yuhiduna ilaihi ajamiyyu wa hada lisanun arabiyyun mubin. Nah, di sana ada kata atau kalimat lisanun arabiyyun mubin yang jelas-jelas menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab jelas. Nah, demikian halnya dengan ayat tersebut, pemahaman dari cendekiawan muslim yaitu ada mereka percaya Al-Quran sendiri itu adalah bahasa Arab yang murni. Namun hal ini dibantah ya, mungkin semacam disanggah gitu ya oleh para cendekiawan modern yang beragama Islam bahwa wahyu atau Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang murni itu hanyalah
dogma, hanyalah dogma teologi semata gitu. Jadi karena mereka beranggapan para cendekiawan modern beranggapan bahwa Al-Quran itu yang ada kebanyakan yaitu peminjaman bahasa atau intinya bahasa Arabnya tidak murni gitu. Jadi ada serapan-serapan dari bahasa Arab yang lain. Dan ada asumsi yang mengatakan bahwa Quran yang diucapkan menurut dialek Quraisy itu adalah identik dengan puisi. Ya kan Al-Quran Arab di Arab kepada Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad sendiri itu berbahasa Arab, Arabnya Arab Quraisy. Nah, ada asumsi bahwa Al-Quran yang diucapkan menurut dialek Quraisy itu identik dengan puisi. Nah, hal ini merupakan uh, itu apa? Anggapan atau apa ya? Statement mereka gitu ya, para cendekiawan modern. Nah, dan nah, tadi kan dikatakan bahwa kata kata para cendekiawan modern kata bahwa bahasa Arab itu tidak murni, ada kata. Nah, cendekiawan Muslim itu tidak mau mengakui bahwa ada kosakata Al-Quran yang dipinjam dari bahasa lain. Nah, namun dari peminjaman dari bahasa lain, hal ini ya diwakili oleh Asyuti dalam Abdurrahman As-Sa'diyah. Nah, mereka para cendekiawan Muslim mulai menyadarinya bahwa ada kosakata Al-Quran yang dipinjam dari bahasa lain. Ya, para cendekiawan Muslim gagal menemukan sebagian kata mereka para cendekiawan modern menganggap bahwa kata tersebut merupakan peminjaman dari kata lain gitu. Nah, usaha para cendekiawan Muslim ini digambarkan oleh Arthur Jeffrey dalam karyanya The Foreign Vocabulary of Quran. Nah, pada abad ke-19, cendekiawan Eropa melakukan penelitian tentang bahasa Al-Quran. Ya, setelah penelitian teori oleh Karl Fuller, ya, di mana tersebut menjelaskan bahwa dialek Mekah berbeda dengan dialek Timur dan juga koine ataupun puisi. Teori Follers ini didukung oleh Paul Cahill, Noldeck, Becker, dan Schwally, serta mendapat kecaman dari Regis Becker dan Scream Robin. Nah, kemudian ya jadi teori Karl Forrest ini mungkin bisa ditarik kesimpulan bahwa Forrest ini setuju bahwa bahasa Arab itu memang tidak ada apa ya bahasa terutama bahasa Al-Quran memang tidak ada peminjaman kata dari bahasa lain. Ini salah satu dari setuju tentang mengenai tadi tentang bahwa Al-Quran itu turun dengan yang murni. Nah, mungkin dari bahasa Al-Quran ini kita bisa menarik kesimpulan ya. Jadi sama saja kita bahwa dari para cendekiawan muslim ada yang dari cendekiawan non muslim ya. Jadi ada mereka ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Nah, yang setuju itu salah satunya yaitu Karl Vogt gitu ya, yang melakukan cendekiawan Eropa yang melakukan penelitian bahasa Al-Quran pada abad ke-19. Itu sedikit materi ya hasil resume tentang bahasa Al-Quran dari bab 5 ini. Yang untuk pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya barangkali ada yang
mau dipertanyakan satu nanya saja ya, cukup mungkin. Bagaimana kawan-kawan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, dan jika merasa cukup pemaparan dari kelompok kami, ya, intinya jika tidak ada hal yang ingin ditanyakan, akan saya serahkan langsung. Ayo, bagaimana kawan-kawan semuanya? Ya udah aturnya, udah beberapa menit ya, nggak ada yang nanya. Mungkin saya serahkan saja langsung kepada kelompok 4 yang akan menyampaikan presentasi hasil resumenya. Terima kasih, mohon maaf ada terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Untuk memperdalam pengetahuan, silakan bisa langsung dibaca saja dan bukunya langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Mungkin untuk tiga gimana sih? Tadi aku sudah terakhir kelompok 3. Bagaimana? Lagi pada mudik, jadi cuma Ratih doang yang mungkin sekarang bisa presentasi, jadi belum siap. Bisa nih. Oh ya, boleh, Jadi mangga. mungkin sekarang lanjut aja ke kelompok 4. Izin saya Silahkan screen ya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf teman-teman sebelumnya kalau rada berisik, tapi suara kedengaran. Kedengeran sih. Kedengeran, tapi ada backsound. Saya perwakilan dari kelompok 4. Mohon maaf sebelumnya karena ketidaklengkapan anggota kami. Tadi sudah berusaha menghubungi, cuman belum ada respon gitu ya. Jadi kita coba mempresentasikan yang ada aja gitu. Nah, kelompok 4 itu kebagian bab 4, yaitu bentuk luar Al-Quran. Yang pertama ada nama dan pembagian liturginya. Dalam berbagai bahasa itu banyak sekali macam dalam penyebutan Al-Quran. Itu bisa dilihat ada dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa Prancis. Nah, sedangkan orang Muslim sendiri menyebut Al-Quran itu adalah Al-Quran Al-Karim, yaitu Al-Quran yang mulia. Lanjut kepada yang kedua, itu ada surah dan ayat. Dalam Al-Quran itu sangat sempurna ya penyusunan bahasa Arabnya. Misalnya kita jumpai dalam surah Asy-Syam misalkan, itu semuanya itu berakhiran dengan H gitu. Nah, struktur bahasa Arab yang kata-katanya tergolong jenis bentuk tertentu mendukung adanya asonansi seperti itu. Contohnya seperti tadi, contohnya dalam surah Asy-Syam semuanya berakhiran H, dan begitu juga dengan Al-Zalzalah. Sedikit mengulas sejarah dahulu, pada masa turunnya Al-Quran, ada seorang kafir Quraisy ya yang mencoba untuk membuat suatu surah, tetapi tidak seindah apa yang Allah begitu. Jadi dulu itu kafir Quraisy ini dalam sejarahnya dia itu membuat suatu surah Al-Fil. Dalam surah yang lebih panjang, asonansinya adalah berbentuk jamak kata benda dan kata kerja dan in. Contohnya dalam Quran surah Al-Baqarah itu ada mukminin, al-mukminun gitu. Nah, ditemukan juga pengulangan dalam Quran, yaitu seperti dalam surah Ar-Rahman itu ada kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu Allah mengulang dalam Quran surah Ar-Rahman itu sebanyak 31 kali. Kemudian juga ada dalam Al-Qamar walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir gitu. Itu ada 4 kali pengulangan. Terus juga dalam Al-Quran surah Al-Mursalat Allah juga mengulang kata wailu yawma idzil lil mukadzibin, itu diulang Allah sebanyak 10 kali dalam surah Al-Mursalat. Mungkin materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh tes tulis. Saya silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan materi mengenai berbagai bentuk didaktik. Slogan dan peribahasa bentuk didaktik yang paling sederhana adalah pernyataan pendek yang didahului dengan kata katakanlah. Kira-kira ada 250 kata dalam Al-Quran. Nah, terkadang kata itu berdiri sendiri. Misalkan
Al ayat 56. Pernyataan ini berbagai macam jenisnya. Ada sebagai jawaban dari pertanyaan, sanggahan terhadap argumentasi, dan penjelasan mengenai kedudukan Nabi Muhammad SAW. Tes. Mohon maaf teman, tertulisnya tadi pendapat jaringan. Oh ya, udah bergabung. Mohon maaf, tadi ada kendala jaringan jadi putus. Baik, selanjutnya ucapan ramal. Al-Quran menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah peramal. Dalam surat At-Tur ayat 29, penulis Muslim memberikan contoh yang dikatakan berasal dari Arab pra-Islam, yaitu meramalkan Nabi Muhammad SAW. Engkau melihat cahaya datang dari malam, kemudian hinggap di dataran rendah dan melahap semuanya dalam perjalanan. Bacaan yang memastikan positif dan kapan. Contohnya, demi subuh, demi 10 malam, demi malam yang berlalu. Bacaan dukungan positif dimodifikasi penggunaan sejumlah kalimat keterangan waktu didahului dengan iza dan yauma. Iza dan yauma. Selanjutnya adegan dramatik. Contohnya kehidupan setelah hari kiamat. Dan ada juga narasi perumpamaan. Sebagai contohnya kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian kiasan. Itu tentang hari kiamat, ketika langit digulung, ketika manusia diterbangkan seperti laron-laron, ketika gunung seperti bulu yang dihamburkan. Berikutnya ada metafor, yaitu penggunaan metafor ini dari fungsi tubuh untuk menggambarkan hal-hal spiritual. Contoh, orang tak beriman tuli, buta, tidak melihat, tidak bisa membedakan kebenaran, ada selubung yang menutupi hatinya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 4.
Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Jika tidak ada yang ingin bertanya, saya serahkan kepada kelompok selanjutnya. Izin masuk, izin bertanya. Oh ya, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, perkenalkan terlebih dahulu, nama Rizky Maulana Putra, nomor induk mahasiswa 11910302005. Mau izin bertanya kepada kelompok 4 ya berarti ini. Di kelompok 5 tadi membahas tentang ciri-ciri gaya Al-Quran, dan di dalamnya itu terdapat berbagai bentuk didaktik. Kemudian barusan ketika melihat kelompok 4 presentasi lagi gitu kan, ternyata ada juga di sini bentuk-bentuk didaktik tersebut. Nah, mungkin dari yang ingin saya tanyakan, perbedaan didaktik yang ada di gaya Al-Quran dan unsur eksternal atau bentuk luar dari Al-Quran itu apa sih? Nah, itu yang pertama. Kemudian berbicara mengenai unsur ekstern dari Quran atau bentuk luar Al-Quran itu kan disinggung tadi ada kayak apa tuh tadi teh huruf gitu kan. Yang saya tanyakan itu kan pernah membaca atau pernah mendengar bahwa sebenarnya Al-Quran itu la sautun wala harfun, tidak bersuara dan tidak berhuruf. Lantas apakah Al-Quran yang sekarang ini tuh bagaimana gitu tulisannya? Seperti itu. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi bentuk didaktik yang di gaya Al-Quran, di ciri gaya Al-Quran, dan di kelompok 4 ini tuh apa gitu? Yang di bentuk luar Al-Quran, perbedaannya dari segi didaktik. Kemudian pertanyaan yang kedua, kan dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah suatu harfnya tidak bersuara dan tidak berhuruf. Pernah saya baca dan nah, dan yang saya katakan, kemudian Al-Quran yang sekarang kita baca itu hurufnya itu dari mana, seperti itu. Mungkin itu terbahas di bentuk ekstern dari Al-Quran sendiri. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Sebelumnya mohon izin untuk mendiskusikan jawabannya. Kepada saudara Rizky Maulana Putra yang akan dijawab oleh Teh Sulis.
bisa saya cek dulu. Dari segi yang kedua itu tentang Al-Quran tidak bersuara dan tidak berhuruf. Nah, firman Allah itu kan hakiki, adalah sesuatu yang tidak berhuruf tidak bersuara. Nah, kalau tidak berhuruf dan tidak bersuara, tentu tidak bisa dilihat mata, itu tidak bisa dilihat oleh telinga, dan hanya bisa ditransfer dari rohani kepada rohani. Nah, dahulu ketika Hamzah paman Nabi Muhammad agar bisa dipahamkan tentang Al-Quran, maka Nabi Muhammad tidak mengajarkan Al-Quran dengan ucapan, tapi beliau memeluk Hamzah. Nah, setelah dipeluk, maka Hamzah langsung jadi paham gitu. Ketika Jibril, ini contoh lainnya, ketika Jibril Nabi Muhammad SAW untuk ketika pertama kali menyampaikan wahyu Iqra gitu ya, kata Jibril kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa baca wahyu Jibril. Nah, kemudian Jibril memperlakukan sama seperti Nabi Muhammad memperlakukan Hamzah, yaitu memeluk Nabi Muhammad. Nah, pelukan ini adalah diartikan sebagai proses transfer gitu, dari dada ke dada, secara langsung, sesuatu yang tidak berhuruf dan tidak bersuara tersebut. Kemudian firman Allah atau kalimat Allah yang ada dalam dada kemudian Nabi transfer kepada para sahabat, dalam dadaku ini kecuali kepada Abu Bakar. Nah, proses berpindahnya kalimat Allah ini yang tidak berhuruf dan tidak bersuara tersebut berlangsung secara estafet kepada dari Nabi kepada sahabat, kepada tabiin, kepada tabiin, dan kepada ulama kita sampai hari ini. Mungkin sekian. Mungkin ada tambahan dari Teh Sulis. Alhamdulillah bisa dipahami untuk jawaban yang pertanyaan itu. Tinggal satu lagi berarti ya. Ya mungkin kalau gak keburu waktunya bisa di PC atau jawab di grup aja. Oh iya, kali ya. Nah, untuk ala kulihal sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.